Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya, masih berkaitan dengan ketahanan pangan, industri, dan energi baru terbarukan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab krisis pangan yang mungkin terjadi dan bagaimana upaya ketahanan pangan. Faktor yang menyebabkan Indonesia dapat mengalami krisis pangan antara lain adalah berkurangnya peminat untuk bekerja di sektor pertanian, di mana saat ini jumlah petani semakin berkurang dan generasi muda ini mengalami penurunan minat untuk menjadi petani. Yang kedua adalah keterbatasan lahan, kemudian keterbatasan sumber pangan, selanjutnya keamanan pangan dan perubahan iklim. Bagaimana cara mencegah atau mengatasi terjadinya krisis pangan tersebut? Yang pertama adalah dengan memotivasi dan menarik kaum muda untuk mau bekerja di sektor pertanian, misalnya melalui pelatihan calon petani muda dan menyiapkan pasar hasil pertanian. Berikutnya dengan membuat pertanian vertikal seperti hidroponik, pemanfaatan lahan pekarangan untuk pangan keluarga. Bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya, memanfaatkan bahan substitusi atau pengganti. Misalkan kita tidak harus lagi bergantung pada beras sebagai makanan pokok, tetapi kita bisa menggantinya dengan sumber karbohidrat yang lain seperti jagung, ubi, dan lain sebagainya. Berikutnya membuat bendungan untuk mengaliri pertanian-pertanian di berbagai daerah. Selanjutnya menanam pohon untuk menghasilkan berbagai macam jenis buah yang dapat digunakan sebagai bahan pangan. Selanjutnya tidak menyia-nyiakan makanan, artinya kita menyediakan makanan secukupnya. Jika berlebih diupayakan untuk diolah kembali menjadi makanan yang bisa dikonsumsi. Selanjutnya bagi para pelajar semua, kalian mempunyai tugas bagaimana membuat prototip alat yang dapat kamu gunakan untuk mengatasi kebutuhan pangan keluargamu dengan segala potensi yang ada di lingkungan rumahmu. Sebagai contoh, kita bisa melakukan kegiatan urban farming, yaitu konsep memindahkan pertanian konvensional ke pertanian perkotaan dengan memanfaatkan potensi yang ada walaupun lahannya terbatas. Jelas ini akan sangat berbeda pada perilaku kita dalam mengelola tanaman pertanian serta media tanam yang dapat digunakan. Media tanam yang dapat digunakan antara lain bisa menggunakan air, bisa menggunakan tanah maupun media tanam lainnya, juga dapat memanfaatkan berbagai jenis barang bekas untuk digunakan sebagai wadah atau penempatan bagi media tanam. Contoh urban farming dengan sistem hidroponik ini terdapat pada gambar. Kita bisa memanfaatkan botol air mineral bekas yang ditata sedemikian rupa, kemudian juga bisa menggunakan paralon dan lain sebagainya. Tugas proyek untuk kalian ini adalah membuat proyek urban farming dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar rumahmu. Media tanam boleh menggunakan tanah, hidroponik, atau menggunakan air atau media tanam yang lainnya. Kemudian boleh menggunakan wadah dengan memanfaatkan barang bekas seperti botol, kaleng, styrofoam, dan lain-lain yang mungkin ada tersedia di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Sedangkan jenis tanaman yang dibudidayakan ini adalah berbagai jenis tanaman sayuran seperti cabai, tomat, kangkung, dan jenis sayur mayur yang lainnya. Setiap individu minimal menanam 5 pot atau 5 wadah. Boleh jenis tanaman yang sama, boleh juga beragam. Artinya ke-5 pot itu boleh ditanam dengan satu jenis tanaman yang sama. Atau setiap pot memiliki jenis tanaman yang berbeda. Proses penanaman harus dicatat, difoto atau didokumentasikan dari tahap penyediaan bibit, tahap menanam, merawat sehari-hari. Nah, dalam perawatan sehari-hari ini mungkin perkembangannya bisa dilihat minimal 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Hingga proses pemanenan. Kemudian hasil dokumentasi tadi disusun dalam bentuk laporan. Nah, laporan ini dibuat dalam bentuk PPT yang harus dikumpulkan setelah proses memanen selesai.
atau kurang lebih 3 bulan sejak sekarang. Demikian tugas ini, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup belajar kelas. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.